Abraham Lincoln yang melarang. Sejak zaman itu baru tidak boleh. Abad 19 baru tidak boleh. Di Cina tahun 1906 baru dilarang perbudakan. Nah, jadi perbudakan di seluruh dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian antara lain jahiliyah. Kita semua juga tahu bahwa era jahiliyah itu kalau ada seorang perempuan hamil, lahir anak perempuan, wajhuhu muswaddah, malu dia, hitam mukanya. Suaminya dagang ke Bahrain, 3 bulan baru balik. Ditengok anak bayi perempuan umur 3 bulan, sangat lucu, dikubur hidup-hidup. Nah, inilah yang terjadi di era jahiliyah, perang saudara. Mereka saling membanggakan kaumnya, sukunya dan sebagainya. Inilah jahiliyah. Nah, setelah hijrah, setelah diatur dengan Islam, era jahiliyah ini berubah. Maka Sayyidina Umar mengatakan al-hijratu fariqatun bainal haqq wal batil. Dulu era jahiliyah dirubah dengan Islam menjadi masyarakat yang beradab. Dari kemusyrikan menjadi tauhid. Dari musyrik menjadi tauhid. Dari perbudakan angsur-angsur dimerdekakan. Pernikahan, perkawinan yang macam-macam itu tinggal satu yang sah menurut syariat dan memuliakan manusia seperti sekarang. Nikah itu harus ada laki-laki, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, harus ada wali, saksi 2 orang, harus ada mahar, harus ada ijab qabul. Ada tanggung jawab suami, istri, nanti ada bapak, ada anak, ada rumah tangga. Ini rumah tangga peradaban Islam, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian syirik diganti dengan tauhid, perbudakan angsur-angsur dimerdekakan, kemudian pernikahan yang legal hanya satu macam seperti sekarang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dulu di era jahiliyah itu mabuk itu udah biasa. Bapak kalau baca sejarah Amerika kuno, Cina kuno, Jepang, Majapahit, Singosari, Kutai, ya, masyarakat-masyarakat sebelum Islam, India, Eropa, Persia, tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang bebas dari khamr. Semuanya mabuk, rajanya mabuk, prajurit mabuk, mau perang mabuk, ya, menang perang juga mabuk. Satu-satunya peradaban di dunia, Bapak baca sejarah diharamkannya khamr, dilarangnya khamr. Satu-satunya peradaban dunia sepanjang sejarah manusia ini yang bisa membebaskan manusia dari mabuk, dari khamr adalah Islam. Begitu turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hari itu juga yang sedang minum tuak dimuntahkan, yang ada stok khamr dihancurkan, sehingga hari itu turunnya ayat ini di kota-kota di Madinah dan sekitarnya penuh khamr yang dibuang. Orang yang tadinya jualan khamr tidak berpikir sayang tanggung jualan dulu, siapa tahu dapat uang. Tidak, langsung dicampakkan. Ini hanya terjadi di dalam Islam setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berkembanglah Bapak Ibu sekalian, berkembanglah Islam ini cepat. Dulu Pak, Mekah itu tak ada yang melirik. Mekah itu lembah kecil. Kalau sekarang kan sudah luas karena gunung-gunung, bukit-bukit banyak diratakan dengan tanah. Dulu tidak ada satu bangsa pun yang tertarik ingin menjajah. Di sebelah timur Persia luasnya 7,4 juta kilometer persegi. Di sebelah barat Romawi 5 juta kilometer persegi. Mereka ini negara imperium, suka menjajah. Maka Syam itu jadi rebutan antara Persia dan Romawi. Sering perang, terjadi perang antara Romawi dan Persia. Mesir juga jadi rebutan Persia dan Romawi. Yaman juga demikian. Tapi tidak ada satupun yang tertarik menjajah Mekah. Kenapa? Tandus, penduduknya jahiliyah. Dia suka bercokak, berantem. Tidak ada bisa nanam apa-apa di sekitar itu. Walaupun di situ sudah ada air sumur Zam-Zam. Tak ada yang tertarik. Kalaupun Abraha menyerah
Di tahun jajah itu bukan dalam rangka penjajahan. Dia karena sakit hati dengan Ka'bahnya, mau menghancurkan Ka'bah tujuannya. Dan ketika itu Abraha itu menjadi bagian dari Yaman. Di Yaman waktu itu dijajah Persia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, akan tetapi setelah hijrah 16 tahun setelah hijrah, Bapak Ibu sekalian, 16 tahun setelah hijrah, Persia itu runtuh. Tidak ada lagi sekarang. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Iran itu hebat karena dulu zaman Persia ada orang-orang hebat. Siapa orang-orang hebat? Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, ada macam-macam. Enggak, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi bukan era Persia, era Abbasiyah. Persia tahun 16 Hijriah sudah enggak ada sampai sekarang, sesuai dengan janji Nabi. Dikalahkan oleh siapa? Dikalahkan oleh Islam. Jumlah pasukan Islam hanya 30.000 lawan 240.000, menang dalam perang Qadisiyah tahun 16 Hijriah. Romawi runtuh, Palestina dibebaskan, Syam dibebaskan. Maka Sayyidina Umar ketika membebaskan Palestina pidato, Inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kita dulu adalah bangsa yang sosek, adzalla qaumin, kaum yang tersesat. Fa'azzanallahu bil Islam. Kemudian kita dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Kalau kelak kita ini meninggalkan Islam, kembali kita akan dihinakan oleh Allah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita lihat sejarah 1342 tahun Islam ini memimpin dunia. Spanyol itu 781 tahun di bawah Islam. Spanyol, Portugis bagian Prancis Selatan. Ya, Andalusia namanya. Ya, sampai Islam itu secara damai ke Nusantara setelah hijrah tidak lama. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang perlu kita ingat, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Futuh Mekah. Karena Mekah setelah Futuh Mekah tahun 8 sudah menjadi wilayah Islam. Karena yang namanya hijrah itu makna syar'inya kata para ulama adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari darul kufur ke daulah Islam. Mekah sudah jadi wilayah Islam. Nah, akan tapi lanjutannya Nabi mengatakan al-muhajiru, orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Hari ini kalau kita tadi diminta untuk merefleksikan situasi saat ini oleh Ustadz Haji Jabir, coba kita bandingkan jahiliyah zaman dulu dengan sekarang, kira-kira keren mana? Dulu orang menyembah berhala, sekarang masih ada nggak orang yang menyembah keris, mengundi nasib gitu? Dulu orang jahiliyah cuma kalau mau manggali, dia ada tempat ya untuk mengundi nasib. Ini dia. Nah, di isinya itu 3 lidi. 1 tulisannya pergi, 2 tidak pergi, 1 kosong. Kalau keluar diundi, pergi dia. Kalau tulisan tidak pergi. Kalau seandainya kosong, abstain diulang lagi. Misalnya mau besok berangkat nggak ke Yaman, diundi dulu malamnya. Di Jawa dulu itu ada orang menentukan nasibnya dengan tekek. Ya, misalnya milih menantu, milih sekolah, pergi apa tidak pergi, tengok tekek. Tekek itu kan bunyikan tokek pergi, tokek tidak pergi, tokek pergi, tokek tidak pergi, tokek pergi. Kalau terakhir dia pergi dia. Ada orang kayak gitu Pak, menentukan nasib dengan suara tokek, itu mengundi nasib. Masih ada orang macam itu. Kita tidak boleh kayak begitu, ya. Menentukan nasib kita dengan tatoyur seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kalau dulu zaman jahiliyah punya anak perempuan malu dikubur hidup-hidup, hari ini anaknya belum lahir, belum ketahuan jenis kelaminnya apa, udah dikubur hidup-hidup. Iya kan? Apa namanya? Aborsi.
Data resmi pemerintah itu 3 juta kasus per tahun. 800.000 diantaranya anak-anak siswi SMP, SMA. Pergaulan bebas, naudzubillah min dzalik berzina, hamil sebelum nikah, malu, digubur, hidup-hidup anaknya. Ya, digugurkan. Ya, kadang-kadang digugurkan di sekolah. Nah, ini zaman sekarang.